Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Monggo Pak Lurah, silahkan, mau beli apa? Ujar Pak Basuki ketika kedatangan lurah desa yang mampir ke warungnya. Yo mau beli lele toh Pak. Kamu iki piye? Mosok sama dagangannya sendiri lupa? Timpal Pak Lurah bercanda. Ya kan siapa tahu Lurah mau beli ayam goreng. Kan ada juga di sini Pak. Setelahnya si Lurah meminta 3 porsi untuk dibungkuskan. Dan sambil nunggu si Lurah bertanya-tanya soal dagangannya Pak Basuki hari ini. Dan Pak Basuki hanya menimpali gak sepi. Dan gak juga rame, biasa-biasa saja. Usai beberapa saat setelah pesanannya sudah siap, si Pak Lurah pun membayar dan pamit pergi duluan. Pada sore itu, waktu menjelang maghrib, Pak Basuki menunggu pembeli datang ke lapaknya. Lapaknya ada di dekat pasar yang masih satu desa dengan dirinya tinggal. Dia di lapak sendirian. Bu Anis istrinya hanya menunggu di rumah dengan mengurus anak mereka yang masih berusia 4 tahun, yaitu Anya. Memang Pak Basuki ini baru buka usaha pecel lelenya itu beberapa tahun yang lalu, semenjak mereka baru menikah dulu. Namun bukan resep dari Google yang Pak Basuki tiru, melainkan memang dulunya waktu dia sedang merantau dia ikut kerja di usaha pecel lele milik bosnya yang berada di sana. Dan dia belajar semua resepnya termasuk sambelnya dari bosnya itu sendiri. Dan si bos tak masalah asal Pak Basuki tak dagang di tempat itu. Memang semenjak menikah, Pak Basuki sudah tidak merantau lagi dan menetap di kampungnya. Dan dia mencoba buka usahanya dengan dagang sendiri. Namun kini, setelah kelahiran anaknya, kebutuhan Pak Basuki juga semakin bertambah, termasuk beli keperluan popok susu dan yang lainnya. Untungnya Bu Anis gak neko-neko. Dia juga bisa mengatur uang bulanan meskipun tidak terlalu banyak. Pak Basuki dan Bu Anis begitu sangat menyayangi anak pertamanya tersebut. Dan singkat waktu, usai ba'da maghrib, Pak Basuki yang masih duduk di lapaknya tiba-tiba dapat telepon dari Bu Anis. Sontak Pak Basuki terkejut kalau HP-nya itu bergetar. Dia pun segera mengangkat teleponnya yang ternyata dari istrinya, yaitu Bu Anis. Bu Anis bilang, nanti pas pulang sekalian belikan popok untuk Anya yang rentengan saja, karena di rumah juga sudah habis. Pak Basuki pun mengiyakan dan tiba-tiba ada seorang pelanggan yang datang. Dan segera Pak Basuki mengakhiri panggilannya dan melayani pelanggannya itu. Ada apa Bu? Tanya Pak Basuki. Nanti pulangnya Bapak mampir ya. Tolong belikan popok buat Anya. Cukup yang rentengan saja. Emangnya di rumah sudah habis? Iya Pak, sudah habis. Makanya Ibu minta tolong untuk Bapak beliin popoknya ya. Iya Bu. Udah dulu ya Bu, ini ada yang beli. Iya Pak. Dia pesan 7 pecel lele. Dengan semangat Pak Basuki segera menyiapkannya dengan lumayan. Meskipun pembelinya tidak terlalu banyak, tapi jikalau ada yang beli tidak hanya beli 1 porsi doang. Sebenarnya rasa pecel lelenya itu enak. Namun memang cara Pak Basuki menarik pelanggannya yang belum dimaksimalkan, termasuk spanduk kain yang menutupi warungnya, yang gambarnya mungkin masih biasa-biasa saja. Kala itu saat dirinya sedang menggoreng lelenya, si pembeli yang seorang pemuda itu menyarankan pada Pak Basuki untuk mengganti spanduk kain lapaknya dengan yang lebih bagus lagi dan kata ajakan yang lebih menarik untuk pembeli. Pak, saran saya ganti spanduk kain Pak, supaya lebih bagus, dan kata ajakan yang menarik pembeli. Pak Basuki pun sambil menggoreng, dia menyimak penjelasan si pembeli itu dan menerima sarannya. Bahkan pembeli itu menyarankan tempat percetakan spanduk yang hasil editannya bagus-bagus dan harganya tidak terlalu mahal. Dan Pak Basuki pun berkata mungkin dia akan mencoba saran darinya dan mendatangi tempat percetakan yang disarankannya itu. Saya tahu Pak, tempat percetakan spanduk yang hasil editannya itu bagus-bagus.
Dan harganya juga tidak terlalu mahal. Oh iya mas, terima kasih sarannya. Nanti saya akan coba ya mas, dan mendatangi tempat percetakan itu, ucap Pak Basuki. Usai beberapa saat kemudian pesanan telah siap, dan Pak Basuki mengucapkan terima kasih atas sarannya barusan. Saat menjelang larut malam, tepatnya pukul 9:30 malam, Pak Basuki segera merapikan lapaknya karena kebetulan malam itu langit mulai mendung. Usai selesai, dirinya mampir ke warung yang dekat dengan lapaknya dan membeli popok pesanan Bu Anis tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Anis di balik pintu. Setibanya di rumah, Pak Basuki disambut Bu Anis yang membukakan pintu, dan Bu Anis beranjak ke dapur untuk menghangatkan lauk untuk makan Pak Basuki. Bapak mau makan? Ibu hangatkan dulu ya lauknya buat makan Bapak. Iya Bu, Bapak mau bersih-bersih badan dulu. Sementara Pak Basuki bergegas bersih-bersih badan dan rehat di ruang depan TV. Anya pun sudah tidur dari tadi. Sambil menunggu Bu Anis, Pak Basuki pun menghitung hasil pendapatannya hari ini, yang lumayan banyak dari kemarin. Namun masih saja beberapa lelenya masih juga tersisa. Namun yang membuat Pak Basuki tenang, meskipun pendapatan mereka pas-pasan, mereka ini sudah tidak tinggal di rumah orang tua atau mertuanya. Mereka sudah punya rumah sendiri meskipun sederhana. Bu Anis kemudian membawakan sepiring nasi dan lauk yang sudah dihangatkan. Ini Pak, silahkan dimakan. Makasih ya Bu. Gimana Pak, pendapatan hari ini? Alhamdulillah Bu, lebih banyak dari kemarin. Tapi, tadi masih ada beberapa lele yang masih tersisa. Ya sudah Pak, tidak apa-apa. Syukur alhamdulillah. Ya sudah Pak, dimakan dulu, imbu Bu Anis. Pak Basuki pun segera melahap makanan yang masih hangat itu, karena dia juga sudah terasa lapar dan keroncongan dari tadi perutnya. Bu Anis hanya menemani Pak Basuki makan, karena tadi dia sudah duluan makan dan Pak Basuki memberikan pendapatannya hari ini pada Bu Anis untuk disimpannya. Ini Bu, uangnya disimpan ya. Iya Pak. Anya tidur jam berapa Bu? Tadi Pak, habis maghrib. Usai makan selesai, karena sudah larut juga, Pak Basuki dan Bu Anis pun beranjak tidur ke kamar. Pada esok paginya, usai Pak Basuki terbangun, dia beranjak ke pasar untuk membeli beberapa bahan masakan yang sudah pada habis dengan menggunakan sepeda motornya. Dan singkatnya, usai pulang dari pasar, saat hampir tiba di rumahnya, dia melewati tukang sayur keliling yang lagi dikerumuni oleh ibu-ibu. Dan Pak Basuki tahu kalau Bu Anis biasanya juga beli di situ, namun dia tidak melihat di situ. Samar-samar saat Pak Basuki melintasi tukang sayur itu, si ibu-ibu itu sedang gosipin Bu Anis yang kata mereka, kasihan banget, punya suami yang tidak bisa ngasih uang banyak. Beli baju baru, beli kalung, serta halal foya-foya lainnya. Ibu-ibu, kasihan ya Bu Anis. Kasihan kenapa Bu emangnya? Lihat aja dia, jarang kumpul sama kita-kita. Suaminya tidak bisa ngasih uang banyak buat beli baju, kalung emas dan lainnya Bu. Iya ya, kasihan banget dia. Di rumah cuma ngurus anak, sama dirinya gak keurus. Hus, jangan bicara seperti itu ibu-ibu, timbal ibu-ibu yang lain yang baik dan tidak suka gosip. Kala itu Pak Basuki yang lewat memelankan laju motornya dan langsung berdeham. Dia sedikit tak terima istrinya dibanding-bandingkan begitu. Salah satu ibu-ibu yang bernama Bu Saripah tiba-tiba saja berucap, Pak Basuki, kau tuh sayang istri gak sih? Kasih dia uang dong, biar perawatan dan beli baju baru tiap hari. Kok penampilannya kucel gitu? Ejek Bu Suripah disertai angguk-anggukan ibu yang lainnya. Memang Bu Suripah ini selalu tampil mewah dengan baju yang selalu ganti-ganti dan gelang emas yang tidak hanya satu di lengannya. Namun kala itu, Pak Basuki tidak menghiraukan ucapan ibu-ibu itu dan bergegas menuju ke rumahnya. Dia takut ada apa-apa dengan Bu Anis di rumah. Dan singkatnya, setibanya di rumah, dia mencari keberadaan Bu Anis. Di ruang depan, tengah, dan di kamar semuanya tidak ada. Bu, Ibu, teriak Pak Basuki sambil mencari keberadaan istrinya.
Kemudian Pak Basuki mencari ke halaman belakang dan nampak di sana Bu Anis duduk di teras belakang sambil mangku Anya yang tidur di bangkuannya. Dan yang bikin terkejut kala itu, Bu Anis sedang menangis dalam diam. Matanya sembam. Pak Basuki pun segera menghampiri dan menanyakannya. Bu, kenapa? Ibu kok menangis? Cerita sama bapak, Bu. Ada apa? Cecar Pak Basuki. Awalnya Bu Anis ini tidak mau bilang kenapa. Padahal ternyata selama ini tidak hanya sekali, namun berkali-kali Bu Anis ini selalu dijelek-jelekan oleh ibu-ibu waktu berbelanja. Namun dirinya menutupi itu semua dari Pak Basuki. Dia tidak mau membebani Pak Basuki dan membuatnya merasa khawatir. Akan tetapi kini Pak Basuki malah tak sengaja sudah mendapati dirinya yang masih menangis. Akhirnya dia yang sudah tidak kuat menyimpan beban di hatinya, dia pun menangis di hadapan Pak Basuki dan menceritakan semuanya tentang hinaan ibu-ibu itu selama ini. Memang itu cuma perkataan, namun itu sangat menyakiti perasaan Bu Anis. Ibu sudah tidak kuat, Pak. Selama ini dijelek-jelekan sama ibu-ibu waktu belanja, Pak. Ibu sengaja tidak cerita sama Bapak karena ibu tidak mau membebani Bapak dan membuat Bapak khawatir. Pak Basuki pun menghela nafas panjang setelah mendengar penjelasan dari Bu Anis. Pak Basuki pun kemudian menenangkan Bu Anis dan memohon maaf kepadanya bahwa dirinya belum bisa memberikan apapun termasuk keinginannya selama ini. Dia tidak pernah mengajaknya beli barang-barang yang mahal. Namun Bu Anis tetap berucap, ini bukan salah Pak Basuki, dia hanya merasa sakit hati saja atas ucapan Bu Suripa dan kawan-kawan. Bu, maafkan Bapak ya. Selama ini Bapak belum bisa memberikan apapun kepada Ibu. Bapak tidak pernah ngajak Ibu beli barang-barang mahal seperti ibu-ibu yang lainnya, Bu. Ini bukan salah Bapak, Pak. Bapak tidak salah. Ibu hanya sakit hati saja, Pak. Semua ucapannya Bu Saripah sama yang lain, Pak. Ya sudah, Ibu yang sabar ya. Jangan terlalu dipikirkan. Omongan mereka itu membuat Ibu sakit hati. Ibu doakan saja ya, Bu, supaya dagangan Bapak lancar terus rezekinya, supaya Bapak bisa membelikan apa saja yang Ibu mau. Bu Anis pun menganggukkan kepalanya perlahan dan sudah mulai tenang. Selama ini memang Bu Anis tak terlalu neko-neko dan tidak menuntut suaminya itu. Baginya Pak Basuki yang sudah sayang dan pengertian pada keluarga kecilnya, itu sudah cukup membahagiakan Bu Anis. Setelahnya Pak Basuki pun berucap, mulai besok Pak Basuki yang akan belanja saja, Bu Anis cukup di rumah saja. Bu, mulai besok biar Bapak saja yang akan belanja. Ibu cukup di rumah saja ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya sudah, kalau gitu Bapak mau siap-siap ya Bu. Mau jualan dulu. Ibu bantuin ya Pak. Tidak usah Bu, Ibu istirahat saja. Temenin Anya tidur. Kemudian Bu Anis pun disuruh rehat saja sambil temenin Anya tidur di kamar. Sementara Pak Basuki mau nyiapin dagangannya. Dan singkatnya, setibanya di lapak, saat masih menunggu pembeli datang, Pak Basuki masih memikirkan tentang bagaimana biar Bu Anis bisa bahagia. Bahkan Pak Basuki melupakan saran pemuda kemarin gara-gara beralih memikirkan biar gimana dia bisa kaya dan bisa punya uang yang banyak untuk istrinya, meski sebenarnya Bu Anis tidak menuntut itu. Namun jiwa Pak Basuki sebagai pemimpin di keluarganya itu, dia tak bisa diam saja saat istrinya diremehkan oleh orang lain. Gimana ya caranya biar bisa buat ibu bahagia? Aku tidak tega melihat dia bersedih terus-terusan. Aku merasa gagal jadi suami karena belum bisa membahagiakan dia, gumamnya sambil melamun. Akan tetapi tiba-tiba saja datang bapak-bapak sopir truk yang mampir ke lapaknya, dan dia mau makan di situ. Pak, pesan pecel lele 2 porsi ya. Sontak Pak Basuki yang sedari tadi melamun langsung terperanjat dari lamunannya. Iya Pak, bentar ya, saya siapkan dulu. Silakan Pak, duduk. Segera Pak Basuki pun menyiapkan 2 porsi pecel lele dan es teh untuk mereka. Samar-samar Pak Basuki mendengar percakapan mereka saat dirinya sedang memasak. Mereka sedang ngomongin soal teman mereka yang ada di desa asal mereka yang katanya tiba-tiba mendadak kaya raya. Dan mereka menduga kalau temannya itu memakai jasa pesugihan.
Tahu gak, di desa kita ada yang kayak mendadak teman kita. Terus kenapa emangnya? Ya biarkan saja toh, itu usahanya sendiri. Bukan itu masalahnya. Tapi katanya sih, dia itu pakai pesugihan, makanya jadi kaya raya. Dan dia punya banyak uang, dan punya usaha sendiri yang berkembang. Makanya dia tambah kaya raya secara cepat, ucap supir truk. Satu temannya itu menyimak cerita dengan seksama sambil menunggu pesanan mereka datang. Pak Basuki yang mendengar hal itu, dia lalu lantas kepikiran, apakah dia akan memakai jasa pesugihan saja kali? Siapa tahu dia bisa mengubah nasibnya. Pesugihan? Apa aku pakai pesugihan saja ya? Biar cepat kaya, biar banyak uangnya. Siapa tahu dapat mengubah hidupku dan nasib, bisa membahagiakan ibu sama Anya. Gumamnya sambil menyiapkan pesanan mereka. Dan kebetulan dia tahu seorang dukun yang ada di daerah sekitarannya itu. Namun bukan di desanya, ada di kabupaten sebelah. Mungkin dia akan memikirkan hal itu nanti. Dan kembali lagi menyiapkan pesanan mereka berdua. Pesanan pun siap. Pak Basuki pun mengantarkan ke meja mereka. Dan saat pesanan datang, mereka pun berhenti ngobrolnya. Silakan bapak-bapak, ini pesanannya sudah siap, ucap Pak Basuki. Oh iya pak, terima kasih ya pak. Dan mereka berdua pun memakannya dengan lahap dan memuji Pak Basuki kalau sambelnya enak, dan Pak Basuki hanya mengucapkan terima kasih. Pak, ini sambelnya enak banget loh, sedap banget. Iya pak, terima kasih ya pak. Setelah mereka sudah selesai makan, mereka pun segera membayar dan segera pergi. Pada malamnya, sebelum dia pulang, dia sudah memikirkan idenya itu. Dia sudah mantap akan mencoba peruntungan menjalani pesugihan. Dan Pak Basuki berencana nanti datang ke dukun waktu hari Sabtu, dia akan libur dagang 2 hari. Saat itu Pak Basuki sedang duduk di lapaknya yang sudah tidak terlalu ramai. Dan dia duduk melamun sambil memikirkan hal itu. Apa aku nanti hari Sabtu libur ya dagangnya, supaya aku bisa ke rumah dukun itu? Gumamnya. Iya, aku harus melakukan ini. Siapa tahu bisa merubah nasibku, imbu Pak Basuki. Dan setelah malam mulai larut dan usai sepi pembeli, kebetulan dagangannya juga laku keras hari itu. Namun masih sisa sedikit. Pak Basuki pun memutuskan pulang saat itu juga. Pak Basuki pun sampai di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang pak? Iya bu, tadi lumayan ramai. Ibu belum tidur? Belum pak, kan nungguin bapak pulang. Sudah, ibu tidur saja. Nanti bapak mau masak mie sendiri saja bu. Ya sudah pak, kalau gitu ibu mau tidur dulu ya pak. Iya bu. Pak Basuki pun menganggukkan kepala dan pergi ke kamar mandi terlebih dahulu untuk membersihkan badannya. Setibanya di rumah, dia meminta istrinya untuk lanjut tidur saja, biar nanti Pak Basuki masak mie sendiri buat makan. Karena nanti setelah makan dan selesai menghitung uang, Pak Basuki juga akan segera menyusul tidur di kamar. Dan Pak Basuki tidak akan memberitahukan rencananya itu kepada Bu Anis. Dan singkat cerita, hari Sabtu telah tiba. Dan Pak Basuki pamit mau keluar dulu sama Bu Anis. Mungkin dia pulangnya rada malaman. Pagi itu Pak Basuki dan Bu Anis serta Anya sedang sarapan bersama. Dan hari itu Pak Basuki sengaja tidak buka warungnya. Bu, bapak mau pergi keluar dulu ya, nanti siang. Dan mungkin pulangnya rada maleman. Mau ngapain pak? Bapak gak selingkuh kan? Ya enggak lah bu, ada urusan sebentar sama teman. Ya sudah pak, tidak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya pak. Iya bu. Pak Basuki tidak bakalan berani menyelingkuhinya. Dan menjelang siang, Pak Basuki dengan motornya beranjak ke kabupaten sebelah menuju rumah si dukun. Sebelumnya dia juga membawa beberapa uang simpanannya sendiri, yang Bu Anis tidak tahu untuk jaga-jaga bekal bila diperlukan. Dan beberapa saat kemudian, setibanya di kabupaten sebelah, Pak Basuki memasuki sebuah desa yang masih banyak sekali kebun-kebunnya itu. Memang rumah si dukun itu masih ada di pelosok desa dan katanya dekat dengan hutan.
Dan singkat waktu, setibanya di rumah si dukun, Pak Basuki segera menyambangi rumah itu dan mengetuk pintunya. "Permisi, permisi." Tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah itu, dan bahkan nampak tidak ada orang di dalamnya. Namun, tiba-tiba saja dia kaget dengan kedatangan seorang kakek-kakek yang membawa cangkul dan menegur dirinya. "Siapa dirimu? Ada perlu apa kau datang ke rumahku?" ucap Mbah Kuntoro. Pak Basuki pun kaget dan menengok ke belakang. Dia mengira mungkin Mbah Kuntoro baru saja dari ladangnya. Meskipun dia dukun, dia juga masih bertani. Pak Basuki pun segera menghampiri dan bilang kalau dia butuh jasanya. Mbah Kuntoro pun kemudian menaruh paculnya di samping rumah dan menyuruh Pak Basuki masuk dan menunggunya dulu, dia mau mandi. "Ini Mbah, saya ada perlu mau pakai jasanya Mbah Kuntoro." "Oh iya, kau tunggu saja terlebih dahulu di dalam. Aku mau mandi dulu." "Iya Mbah, baik." Akhirnya saat itu Pak Basuki pun masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu, sementara Mbah Kuntoro lewat samping rumahnya menuju ke belakang untuk mandi karena kotor. Dan singkatnya, usai Mbah Kuntoro bebersih, dia menghampiri Pak Basuki yang menunggu di kursi tamu. Setelahnya Mbah Kuntoro meminta detail maksud apa Pak Basuki datang kemari. "Silakan, jelaskan apa maksud kedatanganmu ke sini." Pak Basuki pun dengan singkat menceritakan keinginannya yang mau menjalani pesugihan agar dia bisa kaya dan meminta menyantet beberapa orang yang sudah ditandainya, yakni Bu Saripah dan gengnya. Mbah Kuntoro pun dengan senang hati menerima permintaan Pak Basuki. Namun itu tidaklah gratis. Dia meminta mahar sebesar 2 juta untuk menjalani ritualnya. Pak Basuki pun tak masalah, asal dia bisa kaya dan bisa membalaskan rasa sakit hati istrinya. "Gini Mbah, saya mau menjalani pesugihan agar saya bisa kaya raya dan menyantet orang yang bernama Bu Saripah dan teman-temannya Mbah." Mbah Kuntoro mendengarkan sambil mangguk-mangguk kepalanya sambil menyeruput kopi yang sudah dihidangkan di meja. "Itu soal gampang, tapi kamu harus membayar maharnya 2 juta. Untuk menjalani ritualnya gimana?" "Iya Mbah, tidak masalah. Asal nantinya saya bisa jadi kaya Mbah dan bisa membalaskan rasa sakit hati istri saya." "Kalau begitu, kau tunggu saja sambil istirahat, karena kita akan melakukan ritualnya nanti malam." "Iya Mbah, baik." Pada sore itu, Pak Basuki disuruh menunggu sampai malam di rumah itu. Dan ketika malam telah tiba, Mbah Kuntoro pun mengajak Pak Basuki ke sebuah ruangan di mana Mbah Kuntoro akan melakukan ritualnya. "Mari, ikut saya ke dalam ruangan ritual." Pak Basuki pun mengekor di belakangnya Mbah Kuntoro menuju ke dalam ruangan ritual yang sudah ada di dalam rumahnya. Di dalam ruangan ritual itu, sudah ada beberapa sesajen dan juga kemenyan. Saat itu Mbah Kuntoro langsung membakar kemenyan yang sudah disiapkan di atas meja. Awalnya Mbah Kuntoro melakukan ritual untuk penyantetan orang yang sudah ditandai Pak Basuki. Dan dia menerima beberapa lembar foto orang itu dari Pak Basuki. "Pertama, saya akan melakukan ritual untuk penyantetan. Apa kamu membawa foto targetnya?" "Bawa Mbah, ini fotonya." Setelahnya Pak Basuki pun memberikan foto itu kepada Mbah Kuntoro. Mbah Kuntoro mengikatnya jadi satu dengan boneka dan kemudian mencelupkannya pada sebuah wadah yang berisi air berwarna merah, yang Pak Basuki duga itu adalah darah. Pak Basuki pun merinding melihat hal itu. Namun Mbah Kuntoro masih sibuk berkomat-kamit. Apalagi hembusan angin yang kala itu masuk ke dalam ruangan ritual itu. Dan kala itu, Pak Basuki melihat ada sebuah asap tebal hitam yang tiba-tiba saja muncul di sampingnya Mbah Kuntoro, yang entah dari mana datangnya. Perlahan asap hitam itu berubah wujudnya menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Dengan kedua matanya yang merah menyala dan menatap tajam serta bulu lebatnya, baunya sangat busuk sekali. Pak Basuki pun merinding gemetaran melihat sosok yang ada di hadapannya itu. Dia juga menutup hidungnya karena tidak kuat dengan bau busuk itu.
Saat itu Mbah Kuncoro berkomat kamit mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di sampingnya itu. Usai selesai berkomunikasi, sosok itu pun pergi menghilang dari hadapannya. Setelah ritual itu selesai, Mbah Kuncoro lanjut ritual yang kedua. Mbah Kuncoro mengambil sebuah batu akik berwarna hijau yang sudah dibuat cincin, lalu memasukkannya ke dalam sebuah wadah air berisi kembang 7 rupa. Tak lupa mantra dibacakannya dan muncullah sosok pocong pesugihan Ingon miliknya, yang kemudian melakukan perjanjian dengan Mbah Kuncoro. Setelahnya sosok itu pun menghilang begitu saja. Usai ritual selesai, Mbah Kuncoro memberikan petuah pada Pak Basuki usai menyerahkan cincin akik hijau itu. Mbah Kuncoro menyuruh Pak Basuki untuk mencari ember hitam yang sedang, dan setiap malam minggu letakkan di tempat rahasia di rumahnya, dan isikan ke dalam ember itu dengan bunga mawar dan melati sebanyak-banyaknya. Lalu letakkan cincin itu di dalamnya selama semalam, dan bukalah di waktu pagi harinya. Tanpa ada yang tahu maka dia akan dibuat terkejut. Bawa cincin akik ini, dan nanti kau harus mencari ember yang berwarna hitam, yang berukuran sedang, dan setiap malam minggu letakkan di tempat rahasia di rumah ini. Isi ember itu dengan bunga mawar dan melati yang sangat banyak. Lalu letakkan cincin itu di dalam ember itu selama semalam saja, dan buka saat pagi hari tanpa ada yang tahu. Baik Mbah, saya paham dengan apa yang Mbah ucapkan. Tanya itu, cincin itu disuruh dipakai saat Pak Basuki dagang. Katanya biar pembelinya semakin ramai. Dan untuk santet Bu Saripa dan kawan-kawan, dalam beberapa hari ke depan, mereka ini akan mengalami penyakit gatal-gatal dan membuat kulit mereka jadi menjijikan. Namun santetnya itu gugur usai Bu Saripa dan kawan-kawannya meminta maaf pada orang yang disakitinya, dan orang itu mau memaafkan mereka. Pak Basuki juga tidak masalah akan itu. Toh dia juga gak mau membunuh mereka, hanya membuat mereka jera saja. Satu lagi, kau harus pakai cincin itu saat dagang biar ramai. Dan untuk santet mereka akan mengalami sakit gatal-gatal dan membuat kulit mereka menjijikan. Tapi kalau mereka meminta maaf pada orang yang disakitinya, maka santet itu akan gugur. Iya Mbah, tidak apa-apa. Lagian saya hanya ingin membuat mereka jera saja, tidak membunuhnya. Dan malam itu usai selesai semuanya, serta sudah membayar, Pak Basuki pun beranjak pulang saat itu juga. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu Mbah. Terima kasih ya Mbah, sudah mau membantu saya. Dia pun mampir ke penjual nasi goreng dan juga membeli bakso. Dan singkatnya, setibanya di rumah, Pak Basuki lanjut makan sama Bu Anis tanpa memberitahukan apa yang baru saja dilakukannya. Dan singkat cerita, Pak Basuki pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Kuncoro dan suatu hari di hari Minggu. Usai malamnya dia meletakkan ember berisi bunga. Baginya Pak Basuki dibuat kaget saat dapati bunganya telah berubah menjadi uang yang sangat banyak sekali. Pak Basuki pun senang banget. Kala itu dia akan berencana memberikan beberapa perhiasan pada Bu Anis nantinya, dan baju baru untuk anaknya. Tak berhenti sampai di situ. Saat dirinya dagang tak lupa juga dia mengenakan cincin hijau itu. Dan benar kata Mbah Kuncoro, pembeli langsung banyak berdatangan ke lapak Pak Basuki. Dia pun siap benar-benar dibuat kewalahan. Dan karena itulah Pak Basuki juga tambah untung banyak. Saat seminggu kemudian, Pak Basuki juga mendengar kabar dari Bu Anis. Katanya Bu Saripa dan kawan-kawannya ini mengalami sakit parah. Kulitnya gatal-gatal dan mengeluarkan banyak nanah. Para warga yang lain pun merasa jijik ketika melihat mereka, dan mereka kini jarang keluar rumah untuk gosip lagi karena merasa malu. Malam itu Bu Saripa yang sedang tidur tiba-tiba saja dia bermimpi buruk. Di dalam mimpinya itu Bu Saripa tiba-tiba di dalam kamarnya, dan tiba-tiba saja melihat ada asap hitam yang masuk ke dalam kamarnya. Dan kemudian asap hitam itu berubah menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya juga merah menyala yang menatap tajam ke arahnya Bu Saripa. Dan baunya juga sangat busuk sekali. Saat itu tubuh Saripa benar-benar kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Sosok tinggi besar itu pun perlahan-lahan berjalan menghampiri Bu Saripa. Dia yang sudah kaku tubuhnya tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa diam saja.
Hingga akhirnya sosok itu sudah sangat dekat di sampingnya. Dan sosok itu kemudian meniupkan sesuatu ke tubuh Bu Saripah. Setelahnya Bu Saripah pun terperanjat bangun dari tidurnya dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Dan saat itu dia tiba-tiba saja merasakan gatal-gatal sekali pada tubuhnya. Akhirnya Bu Saripah pun pergi ke kamar mandi untuk mengguyur tubuhnya yang terasa gatal semua. Dan hal itu terjadi juga pada kawan-kawannya malam itu. Mereka juga bermimpi buruk yang sama dan merasakan gatal-gatal pada sekujur tubuhnya. Setelah selesai mandi, Bu Saripah masih saja merasakan gatal yang membuatnya tidak tahan dan terus menggaruk-garuk rasa gatalnya itu. Sampai akhirnya gatal itu seperti bisulan dan saat digaruk mengeluarkan nanah yang baunya sangat busuk sekali. Kenapa? Kenapa jadi begini sih? Pak, Bapak, teriak Bu Saripah memanggil suaminya. Namun suaminya yang sudah terlelap tidur tidak mendengar teriakan istrinya. Sampai akhirnya Bu Saripah tidak bisa tidur karena sibuk menggaruk rasa gatal di sekujur tubuhnya itu. Akan tetapi saat dia di ruang tengah sedang menggaruk tubuhnya yang gatal, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara ledakan yang cukup keras sekali di atap rumahnya. Bu Saripah pun terhenti menggaruk tubuhnya. Sesaat dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu rumahnya. Bu Saripah pun langsung berjalan keluar. Dan saat dia membuka pintu rumahnya, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok tinggi besar yang dilihatnya di dalam mimpinya. Hingga akhirnya Bu Saripah pun ambruk pingsan di depan pintu karena tidak kuat melihat sosok itu. Hal itu juga terjadi pada kawan-kawan Bu Saripah yang sama-sama suka ngegosip. Dan singkatnya, Pak Basuki sudah jalani ritualnya selama berkali-kali. Dan tepat 1 tahun setelahnya, Pak Basuki bisa merenovasi rumah dan bahkan sudah ada 2 karyawan di lapaknya. Namun Pak Basuki tidak mau buka cabang, cukup 1 itu saja. Awal-awal dia dulu jalani pesugihan itu, tidak ada gangguan apapun. Barulah di 1 tahun setelahnya, rumahnya kini sering rampak sosok pocong yang membuat Anya ini selalu rewel dan nangis terus-menerus dan membuat Bu Anis merasa khawatir. Pada suatu malam, Pak Basuki yang sedang duduk di ruang tengah bersama dengan Bu Anis dan juga Bu Anya. Tiba-tiba saat itu Anya menangis kejer saat melihat ke belakangnya Pak Basuki. "Kamu kenapa, Nak?" ucap Bu Anis. Namun hanya masih tetap saja menangis membuat mereka kebingungan harus bagaimana. Karena Anya yang setiap melihat Pak Basuki selalu nangis, Bu Anis pun membawa Anya menjauhi bapaknya dan dibawa ke kamar. Setelah Pak Basuki yang ada di ruang tengah, tiba-tiba saja dia merasakan ada hembusan angin kencang yang lewat. Dan dia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Kala itu gorden jendela yang ada di belakang TV-nya gerak-gerak dengan kencang. Dan Pak Basuki melihat ada bayangan hitam di balik gorden itu. Hingga akhirnya, sosok dari balik gorden itu Pak Basuki pun dikejutkan dengan sosok pocong yang sangat menyeramkan. Dengan wajahnya yang berwarna hitam legam. Kedua matanya juga berwarna merah melotot. Tubuh Pak Basuki seketika kaku hingga akhirnya Pak Basuki pun ambruk pingsan di sofa depan TV. Saat itu Bu Anis yang keluar kamar saat Anya sudah tidur pulas. Melihat Pak Basuki kala itu dikiranya sudah tidur. Bu Anis pun beranjak ke belakang karena dia ingin mengambil air putih. Dan saat dirinya berada di dapur mengambil air putih, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya. "Nis, Anis." Sontak seketika bulu kuduknya itu Bu Anis saat itu juga langsung merinding berdiri semua. Bu Anis menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya. Dia melihat di belakangnya itu ada sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Sehingga akhirnya tubuh Bu Anis pun menjadi kaku saat melihat sosok pocong itu. Bu Anis pun ambruk pingsan sama seperti Pak Basuki hingga pada pagi hari. Namun pagi harinya, Bu Anis terlebih dahulu yang sudah sadar sementara Pak Basuki belum sadar. Di tempat lain juga terjadi pada Bu Saripah dan kawan-kawannya yang setiap malam selalu diteror oleh sosok-sosok yang menyeramkan wujudnya, yang selalu menampakkannya di hadapan muka mereka. Pada puncaknya suatu hari, saat Bu Anis dan Anya sudah tidur, waktu Pak Basuki mau melakukan ritual untuk kesekian kalinya di dalam ruangan itu, Pak Basuki didatangi sosok pocong pesugihannya yang meminta tumbal anaknya Pak Basuki. Sontak kali itu membuat Pak Basuki takut dan terkejut. Pasalnya dulu tidak ada perjanjian semacam itu. Namun seperti yang kita tahu,
bahwa kebiasaan jin dan setan itu adalah berdusta dan menipu manusia. Pak Basuki pun menolak mentah-mentah hal itu, dan kemudian si pocong itu pergi menghilang. Ternyata si pocong itu melapor pada setan genderuwo yang adalah pemimpin darinya. Saat itu usai selesai ritual, Pak Basuki ini dudukan di teras rumah depan sambil ngopi. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan kemunculan seorang bocah dengan baju lusuh yang berjalan berpincang dan jatuh di halaman rumahnya yang membuat Pak Basuki panik dan langsung menghampirinya. Namun tiba-tiba saja sosok bocah itu berubah wujudnya menjadi sosok yang tinggi besar serta berbulu dan menatap tajam ke arah Pak Basuki. Pak Basuki pun mendadak tubuhnya gemeteran. Berikan jatah tumbalku. Apa yang telah kau dapatkan selama ini harus ada bayarannya, ucap sosok itu. Dalam ketakutannya, Pak Basuki sadar apa maksud si sosok itu. Dia meminta anaknya sebagai tumbalnya. Namun Pak Basuki dengan gemetar menolak permintaan sosok itu dan membuatnya murka. Tidak, aku tidak akan memberikan anakku kepadamu. Sebelumnya, kita tidak ada perjanjian sama sekali. Tapi, kau telah mendapatkan kekayaan apa yang kau mau dariku. Jadi kau harus membayarnya. Tidak. Sosok itu langsung mementalkan tubuh Pak Basuki sampai terjatuh beberapa meter mengenai saka rumahnya. Dan Pak Basuki pingsan detik itu juga. Paginya Bu Anis dibuat terkejut saat mendapati Pak Basuki yang pingsan di depan rumahnya. Kala itu kebetulan Pak Lurah lewat di depan rumah Bu Anis, dan Bu Anis pun lalu meminta bantuannya untuk membawa Pak Basuki masuk ke dalam rumah. Pak Lurah, Pak, tolong Pak, tolong. Ada apa Bu Anis? Tolong suami saya Pak, dia pingsan. Ya Allah, ya sudah, kita bawa masuk ke dalam saja Bu. Iya Pak. Segera Pak Basuki pun dibawa masuk ke dalam kamarnya dan mencoba dibangunkannya. Namun Pak Basuki ini tak kunjung sadar juga, dan dia pun masih bernafas. Dan anehnya, saat Anya didekatkan dengan Pak Basuki, dia langsung menangis sejadi-jadinya. Hal itu membuat Pak Lurah dan Bu Anis merasa heran. Bu Anis pun segera menjauhkan Anya dengan Pak Basuki. Bu, bawa anaknya ke depan saja coba. Saat Anya dibawa keluar, dia sudah tidak menangis lagi. Tapi saat melihat Pak Basuki langsung nangis kejar. Pak Lurah yang merasa ada sesuatu yang janggal pada tubuh Pak Basuki dan memberitahukan pada Bu Anis bahwa dia akan memanggilkan seorang ustadz saja. Pak Lurah mengira takutnya Pak Basuki ini terkena santet atau guna-guna, dan Bu Anis pun mengaku setuju-setuju saja. Bu, saya merasa ada sesuatu yang janggal pada Pak Basuki Bu. Saran saya, mending panggil ustadz saja Bu, karena takutnya Pak Basuki ini kena kiriman santet atau guna-guna. Iya Pak, saya setuju Pak Lurah. Kalau begitu, saya pinjam motornya ya Bu. Iya Pak, silahkan. Pak Lurah pun meminjam motor Pak Basuki dan segera memanggilkan seorang ustadz yang dikenal biasa bantu seorang untuk ruqyah. Dan singkatnya, usai Lurah dan Ustadz Helmi datang ke rumah Pak Basuki, dia pun langsung diajak masuk ke dalam kamar Pak Basuki. Ustadz Helmi langsung merasakan hawa negatif dari Pak Basuki, dan pandangan dia kemudian tertuju pada cincin yang dikenakan oleh Pak Basuki. Ustadz juga kemudian mendekat ke Anya dan menutup mata batinnya kala itu, yang sudah terbuka. Dan setelahnya Anya tidak rewel lagi saat dekat dengan Pak Basuki. Ustadz Helmi pun kemudian mencoba mengambil cincin Pak Basuki. Namun hal mengejutkan terjadi. Pak Basuki tiba-tiba tersadar dengan mata tajam menatap Ustadz Helmi. Dia pun kesurupan dan berkata, "Kau jangan ikut campur. Orang ini adalah milikku. Dia akan kujadikan tumbal atas apa yang telah dia lakukan selama ini." Ustadz Helmi pun menyuruh sosok itu untuk pergi dari raganya Pak Basuki. Namun sosok itu menolaknya. Dia tidak mau menumbalkan anaknya setelah harta yang dia dapatnya selama ini. Maka dialah yang harus jadi tumbalnya. Akhirnya Ustadz Helmi tahu duduk permasalahannya. Ternyata Pak Basuki sebelumnya sudah terikat perjanjian dengan sosok itu dan membuat dirinya bisa kaya. Namun Pak Basuki menolak Anya akan ditumbalkan, dan akhirnya dia sendiri yang kena imbasnya. Bu Anis pun sedih ketika tahu fakta itu.
Dirinya benar-benar tidak tahu apa yang selama ini suaminya lakukan. Namun meskipun begitu, Bu Anis meminta Pak Basuki untuk diselamatkan dan Ustadz Helmi pun akan mengusahakannya. Ustadz, tolong sembuhkan suami saya Pak Ustadz. Saya tidak mau suami saya kenapa-napa Pak. Iya Bu, insya Allah saya akan mengusahakannya. Saat itu Ustadz Helmi langsung membacakan doa-doa untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Basuki. Hembusan angin kencang pagi itu datang ke dalam rumah dan membuat hawa terasa berbeda. Anehnya, meskipun angin kencang datang akan tetapi mereka merasakan hawa panas sekali. Bahkan pintu dan jendela yang ada di rumahnya itu menggebrak-gebrak kencang karena angin. Suasana itu cukup mencekam. Hingga akhirnya sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Basuki itu murka dan bertarunglah mereka berdua. Usai pertarungan batin yang lumayan cukup lama, Pak Basuki pun berhasil diselamatkan. Namun Ustadz Helmi berkata kepada Pak Basuki dan Bu Anis bahwa mereka harus menghancurkan cincin itu dan kembali bertaubat dan menjalani hidup yang benar. Pak Basuki pun menangis menyesali perbuatannya dan dia mantap akan menghancurkan cincin itu dan akan kembali mencari rezeki dengan cara yang halal. Dia juga meminta maaf sama Bu Anis. Untungnya Bu Anis mau memaafkannya. Setelahnya Pak Basuki menceritakan alasannya kenapa dirinya melakukan itu semua, di mana berawal dari Pak Basuki yang agak terimat istrinya diremehkan oleh ibu-ibu tukang gosip. Kemudian Bu Anis bersedih akibat mereka, dan Pak Basuki pun tak terima dengan itu. Dia pun berniat membuka mereka dengan membuat dirinya menjadi kaya dan bisa membelikan Bu Anis barang-barang yang mahal. Namun ternyata cara yang ditempuh Pak Basuki itu salah selama ini. Kala itu Pak Basuki langsung dibimbing Ustadz Helmi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustadz Helmi serta lurah yang tahu fakta itu, mereka akan menjaga aib Pak Basuki dan tidak akan memberitahukan kepada siapapun asalkan Pak Basuki mau berubah. Setelahnya Pak Basuki dan Bu Anis pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah dan juga Ustadz Helmi sebelum mereka berdua kembali pergi ke rumahnya. Dan kini Pak Basuki akan usaha lagi tanpa bantuan pesugihan dan penglarisan. Dia akan tetap dagang meski nanti dagangannya tidak seramai dulu. Namun Bu Anis memilih hidup seperti itu daripada hidup mewah dengan hasil pesugihan. Pak Basuki pun bersyukur dirinya dan juga keluarganya masih diberikan keselamatan atas apa yang telah Pak Basuki lakukan. Dan singkatnya, Bu Saripah dan kawan-kawannya masih menderita penyakit selama itu. Bahkan mereka juga masih sering diganggu dengan sosok-sosok yang sangat menyeramkan sekali. Pak Lurah dan Ustadz Helmi pun menghampiri mereka. Mereka yang sudah tahu kenapa Bu Saripah dan kawan-kawannya begitu. Mereka tak menyebutkan sebabnya. Kala itu mereka hanya menyuruh Bu Saripah dan kawan-kawannya untuk meminta maaf pada semua orang yang sudah pernah digosipinya. Bu Saripah, saran saya, Ibu bertaubat dan meminta maaf pada semua orang yang sudah Ibu pernah gosipin. Karena bisa jadi mereka sakit hati dengan ucapan Bu Saripah. Iya Pak Ustadz, saya akan meminta maaf pada orang-orang yang sudah pernah saya gosipin. Dan saya akan bertaubat Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Dan setelah Ibu sembuh, nanti Ibu jangan lagi jadi tukang gosip yang suka ngomongin orang dengan kurang ajar ya. Iya Ustadz, tidak. Akhirnya karena yang menyuruh Ustadz Helmi dan Lurah, mereka pun mau dan berjanji lagi untuk tidak menjadi ibu-ibu tukang gosip yang kurang ajar. Mereka pun mengitari desa dan mampir ke rumah-rumah orang yang pernah digosipinya. Beberapa warga memandang mereka dengan jijik atas keadaan kulit mereka. Dan sampailah di rumah Bu Anis, dan mereka meminta maaf padanya secara langsung. Untungnya kala itu Bu Anis memaafkan asal mereka jangan mengulanginya lagi. Pak Basuki bangga atas sikap pemaafannya istrinya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Anis yang membukakan pintu. Silahkan masuk. Ada apa ini? Akhirnya saat itu Bu Saripah langsung to the point dan meminta maaf kepada Bu Anis. Bu Anis, saya minta maaf kalau selama ini saya salah dalam perkataan maupun perbuatan Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya akan bertaubat dan bertobat Bu. Tolong maafin saya ya Bu. Iya Bu Saripah, saya sudah memaafkan Ibu kok. Jaga ucapannya ya Bu, jangan ulangi lagi.
Iya Bu Anis, saya janji. Terima kasih ya Bu, sudah mau memaafkan saya. Saat itu pun mereka berdamai satu sama lain dan saling memaafkan. Dan singkatnya, beberapa minggu setelahnya penyakit Bu Saripah dan kawan-kawannya pun akhirnya sembuh. Mereka pun kapok akan lambe-lambisnya sendiri yang selalu menjelekkan orang-orang yang tidak mereka suka. Cerita pun selesai. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Jangan terlalu peduli dengan ucapan orang lain, karena itu hanya menyiksa diri sendiri. Kalau kita terus memikirkan ucapan orang lain yang tidak ada habisnya, jangan sampai kita memilih jalan yang salah hanya karena ucapan orang lain dan dibutakan dengan harta yang melimpah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Pertebal iman kita dan perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita pun tamat. Dan seperti biasa bagi kalian, tolong ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.